Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir, NIM 1803060075. Perkenalkan, nama saya Maiza, NIM 1803060105. Baik, di sini kami akan mereview tentang peternakan jangkrik dari channel yang berbeda. Yang pertama itu ada channel YouTube Anissa Miranti, dan yang kedua itu ada channel YouTube Suryaguna. Yang pertama, saya akan membahas tentang manajemen perkandangan. Jadi, dalam membuat kandang jangkrik itu, kita bisa menggunakan triplek dan kayu reng. Dengan ukuran satu boxnya itu, kita pakai panjang 240 cm, kemudian lebar 120 cm, dan tinggi 60 cm. Kemudian kita pakai 4 kaki, masing-masing kaki sepanjang 25 cm. Kemudian kaki-kaki itu kita taruh di dalam wadah yang berisi minyak untuk mengatasi hama pengganggu. Kemudian di dalam box itu kita taruh dedaunan dan sarang telur untuk tempat persembunyian dari jangkrik. Kemudian di dalam box itu bagian atasnya kita lapisi keliling dengan lakban agar jangkrik itu tidak merayap keluar kandang. Adapun untuk jangkrik dewasa dan yang baru menetas itu dipisah kandangnya agar menghindari sifat kanibalisme. Jadi pakan jangkrik ini bisa berupa sayur-sayuran dan dedaunan. Kita contohkan dengan daun ubi dan pellet starter ayam ras merek Gold Coin A201 dengan protein 19,5 sampai 21,5%. Jadi dalam pemberian pakan ini yang perlu kita perhatikan, yang pertama, kita berikan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi jangan berlebihan. Kemudian yang kedua, kita bisa memberikannya dalam sehari itu 1 kali saja atau 2 kali. Kalau 1 kali bisa sekitar jam 9 pagi. Kalau 2 kali sehari kita bisa berikan jam 8 pagi dan jam 8 malam. Adapun untuk pemberian minum, itu kita bisa berikan dengan menyemprotkan air biasa ke dalam kandang atau ke dinding kandang sampai kira-kira lembab. Untuk sistem perkawinan jangkrik, biasanya dipilih indukan yang bagus. Indukan yang bagus biasanya berwarna kuning keemasan, sedangkan yang berwarna hitam biasanya kurang bagus dan tidak dipakai. Indukan jantan biasanya memiliki ciri selalu mengeluarkan suara mengerik, kemudian permukaan sayap dan ekor kasar dan bergelombang, dan tidak memiliki ovipositor. Sedangkan untuk induk jangkrik betina biasanya tidak mengeluarkan suara mengerik, kemudian di permukaan sayap dan punggung halus, dan memiliki ovipositor di bawah ekor untuk mengeluarkan telur. Untuk perkawinan jangkrik, perbandingan jantan dan betina biasanya 10:2 agar dapat daya tetas telur yang tinggi. Setelah selesai bertelur sekitar 5 hari, telur dan indukan harus dipisah. Untuk proses indukan jangkrik bertelur, sediakan wadah pasir dan kemudian diletakkan di dalam kandang. Indukan jangkrik akan bertelur 4-5 hari. Setelah indukan jangkrik bertelur, pisahkan telur jangkrik dari indukan. Kemudian, untuk pemisahan pasir dan telur jangkrik, dipisah menggunakan air. Setelah itu, telur jangkrik dimasukkan di dalam tong dan didiamkan selama 8 hari agar telur jangkrik tua dan matang. Dan jangan lupa dicatat tanggalnya. Kemudian setelah selesai, letakkan di dalam kandang pembesaran. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan, yang pertama, apabila sudah terlihat jangkrik yang sakit, itu harus segera dipisah dengan yang tidak sakit atau yang sehat. Kemudian, yang kedua, kita harus memastikan pakannya itu tidak berjamur, tidak tercemar oleh jamur, karena jamur merupakan sarang penyakit. Kemudian yang ketiga, kita harus memastikan kondisi lingkungan dalam kandang box itu harus lembab, tapi tidak basah, karena kalau basah, dia juga dapat menimbulkan penyakit. Sampai saat ini,
penyakit yang serius pada jangkrik itu belum ditemukan. Karena biasanya itu penyakit jangkrik itu disebabkan oleh infeksi jamur yang menempel pada dedaunan atau pakannya. Kemudian ada pun hama pengganggu juga berupa seperti tikus, katak, cicak, ular, dan lain-lain. Nah, maka solusi yang pertama untuk yang infeksi jamur tadi, kita bisa membersihkan tempat pakan atau pakannya dan dedaunan-dedaunan di dalam kandang yang sudah tercemar oleh jamur, itu kita buang, kita ganti yang baru. Kemudian untuk mengatasi hama pengganggu tadi, seperti yang pertama tadi, kita taruh di kaki-kaki box itu, wadah yang berisi minyak. Nah, itulah untuk mengatasinya. Kemudian biasanya, belum ada penyakit serius yang menimpa jangkrik, dan para peternak itu biasa memang tidak pakai obat. Karena memang yang pertama, ya memang jarang jangkrik itu terkena penyakit. Kemudian yang kedua, kalaupun dia terkena penyakit, dia biasanya cepat mati. Jadi tidak sempat kita memberikan penanganan. Untuk pemasaran, hasil utama berupa telur jangkrik dan jangkrik. Telur jangkrik bisa dijual dengan orang yang ingin beternak jangkrik. Kemudian jangkrik dewasa bisa dijual untuk pakan burung, pakan ikan, dan bisa dijual untuk pembuatan tepung jangkrik. Baiklah, demikianlah video ini kami buat tentang budidaya jangkrik. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.